Salam sejahtera dan selamat bertemu dalam program Mimbar Pengharapan, satu program kebaktian khusus melalui pembacaan serta pendengaran firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 hingga 17, Alkitab mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Marilah kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan dan menyelidiki kebenarannya setiap hari. Kita akan mulakan mimbar pengharapan kita dengan sebuah lagu istimewa. Pada hari ini kita akan mendengar satu khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Brian Scott Padam yang bertajuk Menyelam di dalam Kasih Allah. Semoga kita semua akan diberkati melalui perkongsian firman Tuhan ini. Shalom, haleluya, dan salam damai dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat bertemu dalam program Mimbar Pengharapan. Satu program ibadah melalui pendalaman firman Tuhan serta pencarian akan kebenarannya. Saya doakan agar sahabat semua akan terus diberkati melalui pembacaan firman Tuhan ini dan akan diteguhkan serta didorong oleh kebenaran-kebenaran luar biasa yang akan kita temui bersama-sama. Roh Kudus Tuhan akan menuntun kita untuk menemukan kehendak kudus serta rencana indah Tuhan untuk hidup kita. Marilah kita menghadap mimbar pengharapan pada hari ini dimulai dengan doa. Tuhan Bapa kami yang kami kasihi,
yang kami sembah siang dan malam, Tuhan yang menaungi kami dengan segala kasih karunia dan berkat yang penuh berlimpah. Perlindungan, pemeliharaan, dan penjagaan Tuhan untuk hidup kami sesuai dengan rencana Tuhan yang kudus dan indah. Kami datang untuk menghadap Tuhan pada saat ini, mengosongkan hati dan pikiran kami untuk direndahkan dan diisi dengan Roh Kudus Tuhan. Kami mohon agar Roh Kudus Engkau akan menuntun kami, mengajar kami, dan memperlihatkan kepada kami akan kebenaran-kebenaran Tuhan. Biarlah kebenaran itu akan meneguhkan iman kami, mengangkat jiwa kami, dan seterusnya mengubah hidup kami menjadi seperti Yesus. Berbicaralah melalui mulut hamba-Mu pada saat ini. Kami doakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dalami pada kali ini datang dari tulisan Nabi Ezekiel. Pasal yang ke-47 bermula dari ayat 1 hingga 5. Sewaktu saya membacakannya, saya inginkan agar sahabat semua juga coba bayangkan peristiwa yang begitu luar biasa yang diceritakan ini di dalam minda saudara. Beginilah firman Tuhan. Kemudian dia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bahagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang yang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Dia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Dia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian dia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Sahabat yang dikasihi, buku Ezekiel adalah buku yang penuh dengan penglihatan. Dan sangat mengujakan bagi kita untuk dapat mempelajari makna serta maksud yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Ezekiel. Dan di dalam petikan ini kita mempelajari sesuatu yang sangat menarik yang berkaitan dengan air. Air adalah rahasia pengalaman rohani yang begitu lengkap. Dalam Yohanes 7:37 hingga 39 mengatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ayat-ayat ini jelas mengatakan bahwa air sering menjadi simbol firman Tuhan dan Roh Kudus. Firman dan Roh Tuhan saling bergandengan tangan dalam membentuk kepribadian rohani umat percaya. Firman Tuhan yang berkuasa ini seharusnya dapat mengaktifkan semangat kita dan jiwa kita. Dan firman itu hanya akan berfungsi dengan sempurna apabila Roh Tuhan itu aktif bekerja di dalam hati kita. Dalam Ezekiel 47, Tuhan memberitahu Nabi Ezekiel tentang satu pengalaman untuk berjalan masuk ke dalam perairan rohani yang begitu dalam melalui satu kehidupan yang penuh dengan roh. Adakah saudara akan berasa takut untuk masuk ke dalam karena saudara berpikir bahwa Tuhan mungkin memerlukan saudara untuk lebih banyak daripada apa yang ingin saudara berikan?
Adakah saudara berpandangan bahwa jika saudara tidak dapat berkomitmen sepenuhnya, maka saudara akan didapati bersalah karena telah gagal? Ezekiel melihat satu penglihatan mengenai sungai yang keluar dari takhta Tuhan. Dan sungai yang mengalir itu mewakili kekuatan Roh Kudus. Ada beberapa kebenaran yang ingin saya kongsikan kepada saudara pada hari ini. Dan ianya bermula dengan yang pertama sekali, hidup sejati bermula dengan satu permulaan. Alkitab mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dengan kata lain, Yesus adalah firman dan tetap menjadi firman. Dan dia juga adalah pengarang dan penyempurna iman kita. Dan di dalam dia kita mempunyai permulaan yang benar. Disitulah seharusnya pengakuan kepercayaan kita bermula. Ezekiel melihat air keluar dari bawah ambang bait suci. Dengan kata lain di pintu masuk atau gerbang bait suci itu. Alkitab memberitahu kita dalam Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yesus adalah pintu kepada kehidupan kekal. Tanpa melalui pintu, saudara tidak akan dapat menemui Bapa. Kristus adalah permulaan dan pintu tidak akan dapat dipisahkan dari salib. Mesbah dalam Ezekiel 47 berbicara tentang pengorbanan. Dan pengorbanan dalam perjanjian baru ditandai dengan peristiwa di salib. Di mana Yesus telah mati oleh karena penebusan dosa-dosa kita. 1 Korintius 1:18 mengatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Yang kedua, semakin jauh kita pergi, semakin dekat kita dengan Tuhan. Apabila kita mempunyai hubungan yang mendalam dengan Tuhan, Dia akan menunjukkan kepada kita hal-hal yang sangat mendalam. Alkitab mengatakan bahwa sungai itu cukup besar untuk berenang. Namun tidak ada sungai lain yang mencantuminya. Tidak ada aliran anak sungai lain yang mengalir masuk ke dalamnya. Bagaimana? Karena ianya terjadi dengan persediaannya sendiri melalui sumber ajaib yang suci yang mengalir dari dalam bait suci. Habakuk 2:14 mengatakan, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Ayat ini memberitahu saya bahwa Tuhan adalah sangat mencukupi. Dan saudara tidak perlu mendesak atau berusaha memohon agar Dia akan menambahkan pekerjaannya di dalam hidup saudara. Karena sebaik saja saudara memasuki sungai kehidupan itu, maka saudara akan menikmati segala kecukupannya. Kecukupan kita menurut Alkitab adalah milik Tuhan, yang telah menjadikan kita pelayan perjanjian baru, dan yang telah diperkasa dan diperkayakan oleh Roh Kudus Tuhan. Ketiga, melalui kedalaman yang lebih dalam, hubungan kita dengan Tuhan juga akan menjadi lebih mendalam. Petikan Alkitab ini membincangkan 4 tahap aliran sungai ini, dan ketika kita melangkah lebih jauh, maka kita akan mempereratkan hubungan kita dengan Kristus dan bertumbuh pada setiap waktu untuk menjadi seperti Dia. Mari kita lihat beberapa tahap kedalaman yang disebutkan. Tahap yang pertama, paras pergelangan kaki. Tahap pertama adalah ketika air berada di paras pergelangan kaki. Umat Kristen pada peringkat ini adalah dalam keadaan bayi yang masih belum bersedia untuk berenang, serta kekurangan pemahaman rohani mereka. Sebagai bayi yang baru lahir, Alkitab mengatakan kita masih lagi menginginkan susu serta firman yang mudah untuk dicernakan.
1 Petrus 2 ayat 2 mengatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Berapa kerapkah kita mempelajari Alkitab kita? Adakah kita hanya membacanya dengan cara kita membaca surat kabar ataupun majalah-majalah lain? Perhatikan bahwa adalah sangat normal bagi seorang kanak-kanak yang berusia 4 tahun untuk berada di tadika. Tetapi jika kita sudah berusia 14 tahun dan masih lagi berada di tadika, maka kita akan menyadari bagaimana orang di sekitar kita akan melihat kita dengan cara yang ganjil dan penuh kehairanan. Kita bahkan tidak boleh duduk di kerusi tadika karena ianya sangat kecil dan bukan lagi untuk kita, tetapi adalah untuk kanak-kanak yang berumur 4 tahun. Untuk berkembang, kita perlulah mempelajari firman Tuhan. Pengukuran pertama Tuhan adalah air yang sedalam pergelangan kaki, yang merupakan diet firman Tuhan yang ringkas dan mudah hadam. Bagi mereka yang terus mengeluh bahwa mereka tidak dapat memahami Alkitab, mereka masih lagi berada di ujung air yang sangat cetek, hanya sedalam pergelangan kaki, yang merupakan permulaan dari aliran sungai itu. Perhatikan bahwa berjalan di dalam air sedalam pergelangan kaki hanya memerlukan sedikit usaha saja. Kekuatan air terhadap langkah kita adalah sangat minimum, dan kita boleh memilih untuk masuk atau keluar sesuka hati kita. Kita adalah salah satu kumpulan orang yang dikatakan oleh Alkitab sebagai mudah ditiup oleh semua bentuk doktrin dan pengajaran. Kita akan mendengarkan setiap suara yang mengatakan apa yang ingin kita dengar. Setiap suara yang membuatkan kita merasa lebih baik dan membenarkan jalan dangkal kita bersama dengan Kristus. Kita tidak akan pernah mengalami kegembiraan, kepuasan, kepercayaan, dan cinta sejati kepada Tuhan melalui komitmen yang begitu minimum seperti ini, karena semasa menyatakan cinta kepada Kristus, kita masih lagi sangat mencintai akan keselamatan yang ditawarkan oleh tebing ataupun daratan. Kita masih enggan meninggalkan zon selesa kita. Kita masih enggan untuk meregangkan dan berkembang melebihi apa yang kita dapat lihat. Kita menjadi seperti Thomas yang perlu melihat bukti sebelum dapat percaya. Kepercayaan kita tidak akan pernah dilaksanakan sehingga kita mempunyai kedamaian sepenuhnya tanpa mengira apa yang dilemparkan oleh dunia kepada kita. Tahap kedua adalah paras lutut. Orang yang beriman pada tahap ini memahami kekuatan doa dan Roh Kudus. Dia mempelajari Alkitab dan tidak akan teragak-agak untuk membawa beberapa perkara penting kepada Tuhan melalui doa. Semasa berjalan di perairan paras lutut ini, kita memerlukan lebih usaha serta komitmen. Dasar langkah kaki kita haruslah diperkuatkan. Ini adalah karena cabaran arus yang semakin deras yang mungkin akan menyebabkan kita tergelincir dan hanyut. Dan begitu jugalah keadaan hidup kita di dunia yang serba mencabar ini. Kita menghadapi tentangan dan godaan dalam pelbagai bentuk. Kita perlukan kekuatan mental dan rohani yang kental untuk menghadapi segala bentuk tentangan ini. Tahap yang ketiga adalah separas pinggang. Pada ketika ini air telah berada di bagian tengah. Dan saya ingin agar kita perhatikan dua perkara di sini. Yang pertama sekali, pinggang adalah zon pembiakan anatomi kita. Dan pembiakan di sini bermaksud peningkatan. Dengan kata lain, untuk memperbanyakkan jiwa bagi Kristus. Menjadi saksi yang aktif kepada orang lain. Orang yang beriman pada tahap ini memahami doktrin, keyakinannya tentang rahmat Tuhan telah diselesaikan dan dia setia mengembalikan persepuluhan serta tuntutan-tuntutan rohani yang lain. Dia juga memahami pembenaran, dia memahami penebusan darah dan dia sangat berminat dengan kedatangan Kristus
yang kedua kali. Kedua, pinggang adalah tempat kekuatan. Alkitab mengatakan tangan Tuhan berada di atas Elia dan dia mengikat pinggangnya dan berlari di hadapan Ahab ke pintu masuk Jezreel. Orang yang percaya pada tahap air ini menghargai kekuatan Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi kuat. Tetapi masih ada tahap yang lain. Tahap yang keempat adalah berada di dalam air untuk menyelam dan berenang. Pada paras ini air telah naik dan cukup untuk berenang di dalam sungai yang tidak dapat dilalui oleh siapapun. Pada tahap ini orang percaya akan benar-benar tenggelam, tidak dapat dilihat dan terkubur di dalam air. Ini adalah tahap terakhir di mana air akan mendukung kita dan kita tidak akan menggunakan kekuatan sendiri untuk menyeberangi air itu. Dan kita sedang bekerja dalam kepenuhan Roh Kudus-Nya. Disinilah Tuhan menghendaki agar kita semua berada. Inilah matlamat yang Tuhan ciptakan untuk semua orang yang beriman. Supaya air berada di atas kepala kita. Kita akan tenggelam oleh Roh Kudus-Nya. Kita berenang di dalamnya. Melupakan segala kemampuan, pengetahuan dan pendidikan kita dan menumpu hanya kepada Yesus. Paras ini menyatakan tentang penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak serta aliran Roh Kudus Tuhan. Paras ini akan membawa kita untuk meninggalkan zon selesa kita dan pergi jauh masuk ke dalam. Sahabat yang dikasihi, sekiranya kita tidak mencapai tahap yang keempat ini, iman kita tidak akan pernah berkembang. Karena ketakutan kita akan menguasai kita dan menghalang kita untuk melihat rencana indah Tuhan untuk hidup kita. Kita akan terus berdiri di tebing sungai untuk menggerutu dan mengeluh tentang hampir semua perkara. Kita akan terus bermain permainan untuk saling menyalahkan satu sama lain. Kecuali diri kita sendiri atas segala sesuatu yang menimpa hidup kita. Hanya karena kita takut dan gagal untuk masuk ke dalam. Orang-orang percaya seperti itu tidak akan benar-benar memahami tujuan Tuhan untuk hidup mereka. Mereka akan terus melakukan apa yang mereka mahukan ketika mereka mahu dan sebagaimana yang mereka mahukan. Mereka menolak untuk menyerah pada kehendak Tuhan. Mereka tidak akan pernah dapat merasakan kedamaian yang melampaui semua pemahaman. Ingatlah, air dalam paras pergelangan kaki memerlukan sedikit usaha dan membuatkan orang percaya menjadi cetek. Air dalam paras lutut memerlukan sedikit usaha lagi, tetapi masih berdasarkan kepada kemampuan kita. Pinggang dalam air berarti kita sedang berlatih untuk tahap yang lain dalam Tuhan, dan air di atas kepala akan memerlukan penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak dan rencana Tuhan. Sahabat yang dikasihi, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Di manakah saya berdiri dan berada pada hari ini? Apakah masih lagi di hujung cetek ataupun masih di seberang daratan? Biarkanlah sungai itu membawa kita kemana saja Roh Kudus memimpin kita. Benarkanlah Yesus untuk berkuasa ke atas hidup kita. Dan masuklah ke dalam air itu tanpa rasa ragu-ragu. Semoga Tuhan memberkati, dan inilah doa saya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang kami kasihi dengan sepenuh jiwa, kekuatan, dan hati kami. Kami ingin meninggikan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena Engkau telah membenarkan kami, umat yang penuh dengan kelemahan dan dosa ini, yang dibatasi oleh dosa-dosa kami akan kemuliaan Tuhan. Tetapi Engkau telah menyerahkan dirimu untuk mati di kayu salib dan meninggikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang layak untuk berhubungan dengan Tuhan sebagai seorang anak dan seorang bapa. Tolong kami Tuhan untuk menyelami kasih Tuhan, untuk memasuki air kasih Tuhan dan dikuasai dan dipenuhi Roh Kudus untuk menuntun hidup kami sesuai dengan rencana dan kehendak kudus Tuhan.
Terimalah kami Tuhan, kami ingin serahkan segala kekhawatiran kami. Kami ingin serahkan diri kami, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di mata Tuhan. Terima kasih karena Engkau mendengar segala ucapan permohonan doa kami. Karena doa ini kami serahkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekian saja program Mimbar Pengharapan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk bersama kami lagi pada siaran seterusnya. Ingatlah, firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar sahaja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Marilah kita menjadi pelaku firman dan hidupkanlah kebenaran yang kita temukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati sahabat semua dan sehingga kita bertemu lagi.